بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. أين فيصل أمبون؟ تعال من عند الميكروفون. هذا أخوكم فيصل. نعم bisa coba. طيب. الرسول عليه الصلاة والسلام pernah menyodorkan sebuah pertanyaan di hadapan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Pertanyaan itu bunyinya, atadri mal muflis? Atadruna mal muflis? Apa artinya pertanyaan Nabi alaihi salatu wassalam ini, Faisal? Tahukah kalian siapa yang dimaksud dengan al-muflis, orang yang bangkrut? Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang hadir di saat itu, tahukah kalian siapa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Apa jawaban para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ya Faisal? Para sahabat mengatakan bahwasanya orang yang bangkrut adalah orang-orang yang rugi dunianya. Orang-orang yang tidak punya dirham, enggak punya duit dan enggak punya barang. Ya, la dirham lahu wa la mata'. Orang yang tidak ada duit, tidak punya barang, amblas modal. Ini jawaban para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Akan tetapi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberitahukan dalam pandangan agama dan risalah wahyu, siapa yang bangkrut menurut beliau alaihi salatu wassalam. Orang bangkrut dalam pandangan agama itu siapa, ya Faisal? Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan jawaban terhadap para sahabatnya, beliau mengatakan orang yang bangkrut adalah orang-orang yang membawa pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya, namun di sana dia menzalimi orang-orang yang tidak memiliki kesalahan, menjatuhkan kehormatannya. Naam. Menjatuhkan kehormatannya, menumpahkan darahnya. Menumpahkan darahnya, menzalimi seseorang. Terus menumpahkan darahnya, menzalimi seseorang, menjatuhkan kehormatannya, ay qadzaf, menuding dan menuduh tanpa bukti. Wa syatama hadza, apa arti syatam? Mencela ini, mencerca ini. Wa akala mala hadza, dan dia telah memakan harta orang dengan tanpa jalan yang benar. Terus
Allah akan mendatangkannya pada hari kiamat. Allah akan mendatangkannya pada hari kiamat Allah mendatangkannya pada hari kiamat. Setelah itu Allah tampakkan pahala-pahalanya. Allah Azza wa Jalla memberikan pahala solat, zakat, puasanya kepada orang yang telah diperlakukan, ya dipukul di dunia, dicela di dunia, dituding duduh di dunia, kemudian barakallahu fikum yang dibunuh dan juga yang tadi diambil harta bendanya, semuanya kelak datang mengambil kebaikannya. Kalau kebaikannya habis ludes sementara belum dibayar hutangnya, terus bagaimana? Maka kejelekan orang-orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Naam, semua kejahatan atau dosa orang yang dizaliminya di dunia ditimpakan atau diberikan kepadanya kalau kebaikannya sudah tidak ada lagi untuk bisa membayarnya. Begitu. Naam, ahsanta. Ini yang dimaksud dengan muflis, orang bangkrut dalam pandangan agama. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Seseorang datang membawa pahala solat, zakat, puasa, tapi dulu di dunia dia telah memukul ini, mencela itu, kemudian memakan harta benda orang, lalu kemudian menumpahkan darah fulan, atau dia qadzab, menuduh fulan, fulana, maka semua orang yang telah bersangkut paut dengannya di dunia akan datang mengambil kebaikannya. Kalau kebaikannya itu habis sementara hutangnya belum terbayar, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya kejelekan yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah bersinggungan di atas dunia. Nas'alullah salamatal afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari kebangkrutan, rugi barakallahu fikum di dunia dan rugi pula kelak di akhirat. Ahsanta, fadhal. Ya banajiyah, anta rijal minar rijal, anta rajul minar rijal. Tal, minin di mikrofon. Kalau abunya dia rijal, ha. Naam. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Ma makna al-hadis? Dia akan masuk ke dalam jannah seseorang. Naam. Di dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang ada di dalam hatinya sebesar benda yang paling kecil atau unsur yang paling kecil kesombongan. Seorang sahabat ketika mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu pernah mengajukan suatu persoalan. Apa yang diajukan itu ya Banajia? Seorang yang dikatakan yang disampaikan oleh sahabat, seorang yang senang memakai pakaian yang bagus. Naam. Sandal-sandal yang bagus. Naam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, bagaimana ya Rasulullah seseorang bangga dengan punya pakaian yang bagus,
kemudian sandal yang bagus. Seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud ingin mendapatkan jawaban. Apakah ini termasuk ya Rasulullah bagian kesombongan? Kalau seseorang senang pakaiannya bagus, kemudian sandalnya hasanah, baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi sombong dengan mengatakan madza al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, adalah orang yang menolak kebenaran atau sikap penolakan terhadap kebenaran dan meremehkan dan mengentengkan orang lain, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi barakallahu fikum, sifat sombong ini bisa muncul dari orang yang tekun di rumahnya Allah, orang yang taat beribadah. Bahkan bisa muncul dari orang yang dekat dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di saat seseorang menolak barakallahu fikum kebenaran, lalu meremehkan dan mengentengkan orang lain, maka itu adalah al-kibru, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kesombongan. Berarti yang dimaksud oleh hadis di depan, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Itu dia, yaitu orang yang menolak kebenaran dan orang yang mengentengkan dan meremehkan orang lain. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka tidak menutup kemungkinan kita semuanya bisa terlibas dengan sifat sombong tersebut. Apalagi, fadhal, jazakumullah khair. Apalagi Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menukilkan barakallahu fikum, setiap hamba tidak akan pernah terlepas dari 2/3 perkara. Yang dari ketiga perkara inilah setan akan memasukinya dan menguasainya. Yang pertama adalah al-ghaflatu, sifat kelalaian. Sifat barakallahu fikum, kelalaian. Yang kedua adalah asyahwatu, syahwat. Yang ketiga adalah al-ghadabu, emosional, marah. Barakallahu fikum. Nah, dari ketiga inilah setan akan menjemput bola api pada diri seseorang. Akan masuk barakallahu fikum kepada setiap hamba Allah Azza wa Jalla. Beliau kemudian mengambil sebuah contoh, yaitu Abul Bashar, bapak manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Seseorang yang punya, disebutkan oleh beliau, kekuatan dari sisi al-fikr, berfikir, pilihan Allah Azza wa Jalla. Maka setan itu masuk kepada Nabiullah Adam melalui salah satu dari 3 pintu tadi. Melalui salah satu dari 3 pintu tadi. Mana dia Aba Fatimah 3 pintu itu?
syahwat 1. Loh, 3. Salah satu dari 3. Mana berarti baru 1? Syahwat, iya. Sifat al-ghadab, yaitu marah, emosional. Kita enggak sebut tadi. Marah, kemudian syahwat, ketiga Pak Heri, Abandi. Apa kata beliau? Wallahu a'lam, sebelah kanannya terus sampai ketemu, kelalaian al-ghaflah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ketiga perkara ini setiap hamba tidak pernah akan bebas dan lepas darinya. Disinilah sebuah keberuntungan yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebuah keberuntungan hidup yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada hamba-hambanya yang menjadi pilihannya, yaitu melalui 2 ayat Al-Quran. Di antaranya melalui ayat Al-Quran, di antaranya adalah Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah, Anda tidak akan pernah punya kekuasaan atas mereka. 1. Yang kedua, ayat yang menjelaskan Alaisallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah yang akan memberikan kecukupan, penjagaan, perlindungan kepada hambanya? Allah sebutkan kata-kata ibadah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Alaisallahu bikafin abdahu. Orang-orang yang menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla untuk dia dekat dengan Allah, meluruskan agamanya, ya, barakallahu fikum, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu sudah ada jaminannya, Allah yang akan memberikan kecukupan. Lalu tidak akan pernah dikuasai oleh setan. Akankah dia selamat juga? Jawabannya tidak. Tidak akan pernah dia akan bisa selamat juga. Barakallahu fikum. Maka dia akan memasuki orang-orang pilihan ini dari salah satu 3 tadi yang disebutkan. Imma kelalaian, atau syahwat, atau barakallahu fikum ghadab, emosional, marah. Tapi disinilah ada kalimat yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya laitani, kata iblis, lam uhihu. Aduhai sekiranya aku tidak menjatuhkan dia ke dalam dosa. Ada penyesalan dalam ungkapan iblis menjatuhkan seseorang ke dalam dosa. Ya laitani lam uqi'hu. Aduhai sekiranya aku tidak menjatuhkan dia ke dalam dosa. Loh, ada apa? Ulama unas salaf ridwanullah alaihim ajma'in mengatakan, Ar-rajul ya'malu dhanba wa yadkhulul jannata.
seseorang melakukan dosa lalu dia masuk surga. Wa ya'malul hasanat yadkhulun nar. Dan melakukan kebaikan-kebaikan tapi masuk ke dalam neraka. Ngeri sekali. Terus bagaimana penjelasannya? Untuk kemudian kita mengungkapkan sebuah kalimat penyesalan dari iblis laknatullah alaih di saat mengatakan ya laitani lam uqi'hu. Aduhai sekiranya aku tidak menjerumuskan dan menjatuhkan dia ke dalam dosa. Ucapan ulama unas salaf demikian. Ada orang yang melakukan dosa masuk ke dalam surga. Dan ada orang yang melakukan hasanat, kebaikan, tetapi dijebloskan ke dalam penjara. Astagfirullah, ke dalam apa? Ke dalam neraka. Beliau menjelaskan barakallahu fikum. Ini sebagai sebuah gambaran realisasi dari penjagaan dan perlindungan Allah terhadap pilihannya. Dia bisa menjerongkokkan tetapi tidak bisa menguasainya. Bisa. Dia jatuhkan ke dalam dosa dan kemaksiatan, tapi dia tidak bisa berkuasa pada orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan itu. Dia segera kembali bertaubat kepada Allah. Malu kepada Allah. Selalu berada di dalam kekhawatiran, ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah dia, orang yang melakukan dosa ternyata masuk ke dalam surga. Tertanam setelah dia membuka pintu taubat, tertanam pada dirinya rasa takut, kekhawatiran, barakallahu fikum, kengerian, bahkan sampai rasa malu muncul pada dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu inkisarul qalb, tunduk patuh hatinya dan anggota jasadnya. Barakallahu fikum. Inilah gambaran orang yang berdosa lalu kemudian masuk ke dalam surga. Kalimat inilah yang dimaksud oleh iblis dengan mengatakan ya laitani lam uqi'u. Aduhai sekiranya aku tidak menjatuhkan dia ke dalam dosa. Ternyata dia membuka pintu-pintu taubat. Lalu muncul sifat-sifat yang agung dan mulia. Pengagungan kepada Allah, ketakutan kepada Allah. Kemudian rasa malu muncul kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dia menjadi yang terbaik. Inilah makna dari ucapan iblis di saat melihat orang yang dijatuhkannya ke dalam dosa. Demikian kondisinya. Lebih baik, barakallahu fikum, ya laitani lam uqi'hu. Aduhai sekiranya aku tidak menjatuhkan dia ke dalam dosa. Sementara orang yang barakallahu fikum melakukan al-hasanat, kebaikan, masuk ke dalam neraka. Kata beliau, yamtan, dia mengungkit-ngungkit kebaikannya di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan demikian, kok malah tidak diberikan ini? Wah, diungkit-ungkit kebaikannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yamtanna, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yara nafsah, lalu dia memandang dirinya memang punya kemampuan, pantas untuk mendapatkan demikian. Yara nafsah. Kemudian muncul al-ujub, ya'jabu. Kemudian ujub, lalu kemudian yatakabbar, menyombongkan diri dengan kebaikan yang dia sudah lakukan. Inilah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dari al-hasanat, dari kebaikan-kebaikan yang dia telah perbuat dan yang dia telah lakukan. Nas'alullah salamat al-afiyah, barakallahu fikum. Oleh karena itu disinilah letak kedudukan ilmu nafi', ilmu yang berguna dan bermanfaat, untuk menekan jangan sampai sifat sombong itu muncul pada diri kita, barakallahu fikum. Ilmu yang bermanfaat
akan memberikan faedah besar, menjadikan seseorang itu tawadu lillahi azza wa jalla, dan tawadu kepada hamba di hadapan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita langsungkan barakallahu fikum. Qala Allah azza wa jalla fi kitabih, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nasi la ya'lamun wa ma yastawil a'ma wal basiru walladzina amanu wa amilus salihati walal musii'u qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah azza wa jalla di dalam firman-Nya, apakah penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia? Akan tetapi, kata Allah azza wa jalla, kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Allah azza wa jalla menyebutkan tidak sama antara orang yang buta dan orang yang melek. Tidak sama. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang musyi, pelaku dosa dan maksiat. Tapi qalilan ma tatadzakkarun, amat sangat sedikit kalian mau faham, kata Allah azza wa jalla. Mari kita lihat tafsirnya barakallahu fikum. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala bima taqarrara fil uquli. Allah azza wa jalla menginformasikan, memberitakan apa yang telah kokoh dan disepakati oleh akal. Ya, disepakati oleh akal. Anna khalqas samawati wal ard ala idha'azamihima wasi'atihima a'zamu wa akbar min khalqin nas. Allah azza wa jalla memberitakan tentang sesuatu yang sudah disepakati oleh akal, bahwa penciptaan langit dan bumi bersamaan dengan besarnya dan luasnya lebih besar, lebih agung dari penciptaan yang namanya manusia. Kata beliau menambahkan, fa innan nasa bin nisbati ila khalqis samawati wal ard min asghari ma yakun. Manusia dalam penciptaannya dibanding dengan penciptaan langit dan bumi, ini termasuk dari makhluk yang kecil. Ya. Makhluk yang sangat kecil, min asghari ma yakun. Berarti kesimpulannya, kata beliau, falladhi khalaqal ajramal azimata wa atqanaha qadirun ala i'adatin nas ba'da mautihim min babi aula wa ahra. Maka zat yang telah menciptakan benda yang besar dan telah benar-benar dengan teliti dalam penciptaannya, mampu untuk mengembalikan manusia setelah matinya mereka. Qadir, kemampuan Allah untuk mengembalikan manusia setelah mereka semuanya mati, tentu itu lebih aula, lebih mudah, lebih gampang lagi. Ya, kenapa? Untuk menjawab ada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Seperti barakallahu fikum, gerakan Ba'thiyah yang waktu itu ya disuarakan atau secara skala besar adalah Saddam Hussein.
yang punya keyakinan ba'tsiyah, ingkar terhadap hari kebangkitan. Barakallahu fikum. Makanya Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala ketika menyebut Saddam Hussein, selalu dia berdoa menyebut Saddam Hussein dan kejahatannya mencaplok, barakallahu fikum, negara loh. Ya. Sementara mengambil sejengkal tanah saja akan dikalongkan dengan 7 lapis bumi kelak pada hari kiamat. Bagaimana lagi kalau negara mau dicaplok? Barakallahu fiik, Saddam Hussein. Setiap beliau menyebut Sadamahullahu bil bala, ribuan yang hadir di majlis beliau mengatakan amin. Semoga Allah hancurkan ya dengan bala menimpanya, kata Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, ini adalah sebagai sebuah penanaman keyakinan agar sadar bumi dan langit yang begitu luas dan begitu besar, mudah bagi Allah Azza wa Jalla menciptakannya dibanding dengan penciptaan bumi itu kecil, penciptaan manusia kecil. Apalagi kalau mengembalikan manusia yang sudah ada, awalnya mati menjadi ada lagi. Tentu akan lebih mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, wa hadza ahadul adillatil aqliyah ad-dallah 'alal ba'tsi dilalatan qati'atan. Ini adalah salah satu dari dalil-dalil akal yang menunjukkan adanya hari kebangkitan dengan dalil yang pasti. Bimujarradi nazaril aqil ilaiha yastadillu biha istidlalan la yaqbalu syakka wa syubha. Hanya sekedar orang berakal melihat kepada dalil ini, dalil yang pasti ini, maka dia bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan yang tadi disebutkan. Tidak akan ada keraguan padanya, tidak ada kerancauan padanya. Biwuku'i ma akhbarat bihir rusulu minal ba'thi. Tidak ada keraguan, tidak ada kerancauan tentang apa kejadian yang telah diberitakan oleh para rasul tentang adanya hari kebangkitan. Barakallahu fikum. Beliau kemudian memberikan catatan yang sangat penting. Walaysa kullu ahadin yaj'alu fikrahu lidzalik wa yaqbalu ala tadabburi. Tapi tidak semua orang menjadikan pikirannya itu ke arah demikian. Tidak, kata beliau. Dan juga tidak semua orang mengarahkan pikirannya itu untuk mau mengkaji, mendalami. Barakallahu fiik. Ya. Walihada qala, berdasarkan ini, walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahaminya. Walidzalik la ya'tabiruna bidzalik. Kebanyakan orang tidak tahu. Oleh karena itu mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Ya, coba lihat penciptaan gunung dengan penuh itqan, kerapian, yaitu dengan adanya gunung-gunung di tempat-tempat. Di sana ada gunung, di sana tidak ada gunung. Terus kita cari, di sana tidak ada, di sana ada gunung. Sementara gunung-gunung itu adalah patok, pasaknya bumi. Dulu sebelum diletakkan gunung, wah, goncang dunia ini. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla pancangkan patoknya dengan meletakkan gunung. Ya, barakallahu fikum. Coba antum melihat kalau gunung akan meletus, terkadang diawali oleh gempa. Rahimani wa rahimakumullah.
Lah ini patoknya mau meletus ini mengeluarkan. Semuanya itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Jangan ada anggapan bahwa kejadian-kejadian luar biasa itu begitu secara alami, tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan manusia di muka bumi ini. Sama sekali tidak. Ada sangkut pautnya dan sangat erat, barakallahu fikum. Maka tidak ada perbuatan manusia yang mengundang murkanya Allah, menantang murkanya Allah, menyebabkan musibah itu turun dari perbuatan menyekutukan Allah sebagai dosa yang paling besar di muka bumi, kezaliman yang paling besar kepada Allah, dan kerusakan yang paling dahsyat di muka bumi ini adalah dosa kesyirikan. Tapi siapa yang menyentuh terhadap kejahatan yang besar ini? Kecuali Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang akan membongkar, yang akan memberitahukan, yang akan merubah kejahatan besar di muka bumi ini, barakallahu fikum. Allah utus para nabi, para rasul untuk kemudian mendakwahkan tauhid, untuk mengangkat musibah demi musibah turun di muka bumi karena dosa kesyirikan, rahimani wa rahimakumullah. Siapa? Berarti Ahlus Sunnati wal Jamaah telah memberikan sangat besar buat negeri ini. Kalau mungkin aparatur negara, ya orang korupsi, kemudian barakallahu fikum maling, penjudi, pemabuk, ya, perampok, ya itu yang mereka bisa tangani, walhamdulillah. Tetapi mereka tidak akan bisa menyentuh kejahatan yang paling besar di muka bumi ini, yaitu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti Ahlus Sunnati wal Jamaah telah memberikan yang terbesar buat negeri ini. Tetapi maaf, sekali lagi saya mengingatkan, antum dianggap benalu di negeri ini, dituduh, bahkan tidak dianggap ada. Barakallahu fikum. Sabar. Itulah dia perjalanan para nabi dan rasul dalam mendakwahkan tauhid di tengah umat ini. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu harus kita menganggap bahwa kita ini berada di dalam upaya besar buat negeri dan kaum muslimin. Di saat kita benar-benar meluruskan akidah kita, lalu berupaya meluruskan akidah kaum muslimin, ini adalah usaha yang besar dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Ya Belda. Lah orang mengisi kemerdekaannya, ya cuma gitu aja. Tapi Ahlus Sunnati wal Jamaah mengisinya dengan benar-benar perbuatan yang agung dan mulia. Tapi sekali lagi maaf, ya, antum dianggap orang yang tidak Pancasilais. Ya, dituding orang yang tidak Pancasilais. Padahal ketuhanan yang Maha Esa oleh pendiri kita, pendiri kemerdekaan ini dan pencetusnya, para pejuang-pejuangnya, yang dimaksud adalah tauhidullah. Dirubah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu rahimani wa rahimakumullah. Coba lihat sejarah berdirinya, kemudian diproklamirnya sampai keluar butir itu, bagaimana ucapan para pendiri kita. Tapi ya namanya saudara kita jauh dari ilmu, terkadang enggak memahami. Kalau dasar negara kita ini sesungguhnya tauhidullah, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Kita merasa sesak dadanya di saat orang mencela tauhid, memusuhi dakwah tauhid. Kita ya Allah sedih, barakallahu fikum. Sekali lagi,
bahwa apa yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam membenahi umat, akidah mereka, ketauhidan mereka, membersihkan mereka dari kesyirikan, ini adalah andil yang besar di negeri kita ini, yang tidak akan disentuh oleh aparatur negara. Barakallahu fikum. Ya, maka kita harus berbangga sesungguhnya. Kita berbuat-buat diri kita menyelamatkan dari kesyirikan itu, anak istri kita, barakallahu fikum, dan kita telah memberi ikut andil di negeri kita ini menjaga kemerdekaannya dengan dakwatut tauhid. Berdakwah kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Namun kata beliau, walidzalik la ya'tabiruna bidzalik, karena tidak memahami, mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Wala yaj'alunahu minhum ala bal, mereka tidak menjadikannya masuk ke dalam lubuk hati mereka. Ya, begitu saja peristiwa gempa begitu saja berlalu, peristiwa kejadian barakallahu fikum, ya, misalkan jatuh bintang, ya, yang Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa bintang itu berfungsi, pertama di antaranya adalah rujuman lisyayatin, sebagai pelempar setan-setan para pencuri berita. Kedua, sebagai zinah, perhiasan langit. Dan yang ketiga, bisa menjadi penunjuk di perjalanan di daratan dan juga di lautan. Ya, tapi kan para nelayan ngelihat itu bintang, tapi enggak bisa mengambil pelajaran. Bisa sholat di laut dalam mencari nikmat Allah, wala sholat. Barakallahu fikum. Enggak kenal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak masuk ke dalam benak mereka, ke dalam hati mereka. Oleh karena itu terakhir Allah Azza wa Jalla mengatakan, thumma qala ta'ala wa ma yastawil a'ma wal basir. Oleh karena itu enggak sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat, enggak pernah sama. Antara orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang melakukan kejelekan, enggak pernah sama. Ya. Kata beliau, kama la yastawil a'ma wal basir, kadzalik la yastawi man amana billah wa amilas salihat wa man kana mustakbiran ala ibadati rabbih muqaddiman ala ma'asihi sa'iyan fi masakhatihi. Kata beliau, tidak sama sebagaimana, tidak sama antara orang yang melek dan orang yang buta dengan orang yang melek. Demikian juga tidak sama antara orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh dengan orang yang sombong dari beribadah kepada Rabbnya, mengedepankan bermaksiat kepadanya, berupaya untuk mencari murkanya Allah Azza wa Jalla. Enggak pernah sama. Tapi di negeri kita ini kan bukan orang. Kalau ada orang yang baik, siap bagaimana diinjak-injak, ditindas, diusir. Pokoknya sudah dibenci oleh instansi tersebut. Kalau ada orang yang jujur, yang bagus, yang Masya Allah ada lebih, dikembalikan ke negara, amat sangat dibenci. Tidak disukai orang-orang yang seperti itu. Tidak tahu benar enggak Abah Ivan katanya orang seperti ini. Kalau jujur ya siap-siap sudah. Jadi berarti orang yang pintar cari muka, barakallahu fikum, pintar berdusta, pintar barakallahu fikum untuk kemudian menipu. Ini orang-orang yang bisa loncat ke tempat yang tinggi, bisa cepat naik segala-galanya di negeri kita. Semoga Allah menjaga kita terus berada dalam mengutamakan kehidupan yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak terpikat, tidak terpancing barakallahu fikum
dengan gemerlapnya dunia, kemewahan dunia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, sekarang petinjauan dunia ya seperti itu. Siapa yang pintar, siapa yang kaya, mau bagaimanapun cara dia kaya, dia akan bisa melesat, orang yang paling tinggi, sementara orang-orang yang soleh disisikan. Itu tolak ukurnya duniawi. Tapi kalau tolak ukurnya akhirat, mereka-mereka yang kaya ini enggak punya nilai sama sekali. Orang yang paling tinggi kedudukannya enggak punya nilai. Karena yang akan memberikan penilaian itu adalah Allah dan kesesuaiannya seseorang dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir beliau mengatakan qalilam ma tatadakkarun, ay tadakkurukum qalil. Ingatnya kalian terhadap itu semua sedikit. Wa illa falau tadakkartum maratibal umur. Kalau ya kalian benar-benar ingat martabat, marhalah, tingkatan-tingkatan semua urusan, tingkatan kebaikan, bahayanya kejelekan, wal farq bainal abral wal fujjar. Kalau kalian itu mau tahu antara perbedaan antara orang yang baik dan pelaku dosa, wa kanat lakum himmatun alaih, dan kalian itu punya keinginan untuk mengertinya, la athartumun nafi'a 'ala dhar. Niscaya kalian akan mengutamakan yang berguna dari yang berbahaya, wal huda 'ala dhalal. Kalian akan mengedepankan petunjuk daripada kesesatan, was sa'adatad daimah 'ala dunyal faniyah, dan akan mengedepankan kebahagiaan yang abadi daripada dunia yang akan lenyap dan binasa. Kalau kalian itu mau menimbang, melihat, mengukur dengan kacamata agama, selesai urusan. Tidak akan pernah lebih baik orang yang bodoh tentang agamanya. Orang yang pantas mendapatkan kebaikan buat dirinya dan bisa memberikan kebaikan buat orang lain, yang akan pantas mendapatkan kebahagiaan, yang akan pantas mendapatkan kesempurnaan dan kesolehan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di saat seseorang itu memiliki dua perkara. Al-ilmun nafi', ilmu yang berguna dan bermanfaat, dan amalus salih, dan amal salih. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membimbing kita, mengarahkan kita untuk terus semangat belajar agamanya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab, wa akhiru da'wan anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.